Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan ayat harian pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita dengarkan hari ini dalam judul perikop yang dituliskan di sini adalah penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Dan ketika kita mendengarkan seruan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Ini menjadi prinsip perihal tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah tidak pernah melakukan hal yang tidak adil, melainkan menegakkan keadilan dan kebenaran, karena Allah itu adalah adil dan benar. Dan keselamatan yang ingin dinyatakan lewat nas pada hari ini merujuk kepada Kristus, yang mana penggenapan keselamatan itu adalah di dalam diri Yesus Kristus sebagai firman yang berinkarnasi menjadi daging. Saudaraku yang terkasih, tentu subjektivitas yang terjadi di dunia saat ini membuat banyak manusia masih dipelihara rasa takut dan was-was dengan apa yang mereka miliki. Mengapa demikian? Kita memiliki kunci ganda untuk kendaraan seperti sepeda motor kita. Tentu kita ingin menghindari supaya orang yang ingin mengambil harta milik kita lebih kewalahan, atau kita mencoba untuk melindungi privasi atau milik kita supaya tidak diambil oleh orang lain. Dan tentu jika subjektivitas tersebut masih terus menjadi pola kehidupan manusia di dunia ini, maka tentu rasa was-was itu akan tetap kita pelihara. Kemanapun kita pergi, kita akan mengunci pintu rumah kita. Tetapi di dalam peristiwa yang kita sedang dengarkan hari ini, jika kita merujuk kepada Kristus, maka kita menemukan hal yang disebut dengan objektivitas. Hukum itu diangkat menjadi lebih tinggi, artinya bukan serta-merta hanya melakukan, dan bukan melakukan itu menjadi sumber keselamatan, tetapi kini melakukan hukum itu adalah bagian orang-orang yang telah menerima keselamatan. Jika kita adalah orang yang telah diselamatkan dan kita melihat hukum yang diberikan oleh Allah secara objektif, maka kita akan menaikkan standar dalam pelaksanaannya. Sehingga Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Dan patron kepada Allah adalah kasihilah Allah dengan segenap hati, kekuatan dan jiwamu. Tentu pola inilah yang kita tidak temukan dalam hukum-hukum secara umum. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, penggenapan itu telah dinyatakan di dalam Kristus. Dan inilah yang harus kita teruskan dalam kehidupan ini, meniru Kristus bagaimana ia hidup dan bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Itulah yang harus menjadi rujukan kita, supaya kita tidak menjadi kabur sebagai orang-orang yang diselamatkan. Jangan lagi peristiwa yang terjadi seperti di bangsa Israel, mereka harus terbuang, diperbaharui, terbuang lagi, ditebus, terbuang lagi. Kini penebusan itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Artinya anugerah yang kita terima ini bukanlah anugerah murahan, tetapi anugerah pemberian itu. Hati-hati, harus kita benar-benar hidupi, gumuli, dan kita harus memenangkan itu, supaya kita yang telah diselamatkan ini tidak kehilangan anugerah yang telah kita terima itu karena perilaku kita yang menyimpang dari hukum yang Tuhan telah beri. Dalam pemahaman ini, sebagai orang Kristen,
kita tidak mewarisi hukum Taurat seperti yang diterima oleh orang-orang Yahudi, seperti yang telah diberikan oleh Musa. Tetapi kita setelah berada di dalam Kristus adalah memiliki hukum Taurat. Dan itu tertulis di dalam hati kita. Jika itu sudah terukir di dalam hati kita, berarti hati kita adalah hati yang memberikan pengertian tentang apa yang harus kita lakukan. Maka berbahagialah saudara, karena keselamatan telah dinyatakan di dalam Kristus. Dan di dalam Dialah keadilan Allah itu telah dinyatakan. Di dalam Dia kita diperdamaikan, sehingga itu menjadi adil. Bukan persoalan proporsional, tetapi ini adalah keadilan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Semua hutang kita telah dibayar lunas oleh darah yang maha kudus, yakni darah Yesus Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyataan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah kembali dari pembuangan sama seperti bangsa Israel, telah menjadi orang-orang yang hidup baru, memelihara hukum Tuhan sebagai orang-orang yang menaruh rasa hormat, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati kami Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan kami, sehingga nama-Mu semakin kami agungkan dalam setiap hal. Ampunkan dosa kami Bapa dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.